Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Habib Muhammad Kadafi Ba'agil, Al-Habib Isa Al-Habsi, Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah, Al-Habib Anis Maulahilah, alladzi sami'na wa ata'na. Dan juga kepada para kiai, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Syadili, Kiai Haji Abdul Qadir Syadili, pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Jannah, dan juga Kiai Haji Khalid Khairon, dan juga Kiai Haji Ali Mustafa selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, dan juga kepada Kiai Syamsul yang kami muliakan, dan juga kepada para habib dan para kiai-kiai yang tidak sempat kami sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, kepada sesepuh dan bini sepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami hormati, dan juga kepada pengurus Majelis Maulid Al-Quran wa Sholawat Khairun Nisa Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang kami banggakan, dan juga kepada Sahibul Makan, yakni yang punya rumah makan 3M Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, yang kami hormati, dan juga tidak lupa pula kepada segenap panitia daripada acara di sore hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah berkenan untuk melimpahkan suatu rahmat, taufik, hidayah, maunah, fadl beserta kenikmatannya sekalian kepada kita semua, terutama ialah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah atau bersilaturahim di majelis yang insya Allah mubarak ini, dalam acara yang pertama silaturahim, dan yang kedua acara rutinan daripada Majelis Al-Quran wa Sholawat Khairun Nisa Kabupaten Malang, dan yang ketiga yaitu tasyakuran 3 bulan kehamilan kandungan Mbak Lis Fatimatuz Zahra, putri daripada Ibu Hajah Wahyuning. Ada di Hong Kong. Iya, bulisnya ada di sini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita semua minat dhulumati ilan nur, yaitu dari alam jahiliyah, alam kebodohan, alam kegelapan, menuju alam yang terang benderang dengan adanya adinul haq, yakni agama Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang mana telah dibuka mulai dari tadi setengah 12, yaitu pembacaan khutmil Quran, dilanjutkan pembacaan sholawat, dzikir dan lain sebagainya. Dan acara yang kedua yakni sambutan-sambutan
acara yang ketiga mau'idatul hasanah, dan acara yang keempat doa penutup. Baik, dilanjutkan acara yang kedua yakni sambutan tunggal, yang mana akan disampaikan oleh ketua panitia atau yang mewakili, sekaligus sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ki Haji Samsul Hadi dari Bantul. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabal fadilah, para habaib, guru-guru kita sedaya ingkang kula hormati, khususipun Habib Abdurrahman bin Hasim Barogbah selaku khadimul majelis Riyadul Jannah, saha para habaib ingkang rawuh, wabil khusus Habibuna Taufik bin Muhammad Barogbah ingkang nanti badhe nyampaikan tausiah beliau yang kita nantikan. Lan dumateng para alim ulama, para kiai, wabil khusus panjenengan Kiai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Syadili selaku pengasuh pondok pesantren Riyadul Jannah 2, lan Gus Ahmad bin Ahmad Syadili kang tansah kula hormati, lan sedaya para kiai ingkang rawuh. Niki wektalipun sampun mepet, dadi kula boten kata-kata. Saestosipun niki wau wonten panitia. Ternyata panitia mewakilkan juga. Lah niki bahasa Indonesia napa Jawa gimana ini? Oh, campur. Madura berarti mencampur. Engke, oh engke. Kita langkong alhamdulillah man bisa nikah. Nikah Habib nikah ki ampun lah bisa Madura ki. Jadi gini langsung saja. Saya ada amanah dari Bu Haja Wahyuning untuk menyampaikan terutama mohon doa dan minta maaf sekaligus mohon bimbingan. Bu Wahyuning mempunyai niatan untuk mendirikan majelis khatmil Quran sekaligus majelis sholawat. Tujuan pertama bukan ingin dia itu untuk mencari sebuah nama karena memimpin majelis, bukan. Tujuan utama ialah ingin mengajak para ibu-ibu muslimah yang bila malam tidak sempat untuk mengikuti majelis-majelis taklim, majelis maulid yang ada di Kabupaten Malang, akhirnya mempunyai ide untuk mendirikan majelis khatmul Quran dan majelis sholawat di siang hari untuk ibu-ibu muslimah Semalang Raya. Jadi tujuan itu, dan dirikan majelis ini bukan untuk menyaingi majelis-majelis yang ada sekarang di Kabupaten Malang. Ini yang perlu difahami. Karena Bu Wahyu juga bercerita, maaf Kiai, saya mendirikan majelis ini bukan untuk mencari ini dan itu, tapi hanya ingin merangkul semua ibu-ibu muslimah yang pada malam mau keluar tidak berani atau mempunyai kewajiban khusus di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Apabila siang dia istilah sibuk dengan anak-anaknya, kalau malam pasti mempunyai tanggung jawab, jadi tidak bisa keluar ke majelis. Akhirnya tercetuslah untuk mendirikan majelis Khairun Nisa, yaitu majelis khatmil Quran dan sholawat di siang hari. Yang terakhir saya hanya pesan kepada jajaran pengurus. Ini mungkin kan ada, kan ketuanya masih di seberang sana ya, di Hong Kong, tapi selalu dipantau jenengan. Saya pesan kepada ketua-ketua yang masuk jajaran pengurus majelis Khairun Nisa, ini yang perlu diperhatikan agar majelis sampean bisa terus langgeng. Pertama, jangan pernah kau pisahkan hati kita kepada duriyah, dan selalu harus
takdim dan mengikuti apa yang disarankan dzuriyah, karena kita akan menyambung kepada datuknya. Majelis sebesar apapun, majelis solawat, kalau di hati kita meninggalkan dzuriyah, tidak sam'atan wa ta'atan, tidak ada tawaduk, tunggu saja. Tunggu saja. Paling hanya semusim jagung wassalam. Jadi tolong, pertama jangan tinggalkan di hati sampean dzurriyatur Rasul untuk sebagai guru. Jangan salah paham. Nanti loh kok pengen tinggalnya di hatiku dzurriyah. Berarti wah iki untung dzurriyahnya tepake nom. Mungkin jenengan tanglet. Mungkin tanglet teng kula pasan jenengan. Mempunyai istri berapa? Karena sini bebas masna wasulasa waruba. Ini ndak ada wa in khiftum. Kalau saya masih wa in khiftum. Makanya saya kemana-mana, maaf ini cerita sedikit sebelum lanjutkan biar sampai ndak tegang. Saya selalu bawa punyaan saya kemana saja. Bukannya istri saya itu cemburu, tidak. Agar sakinah mawaddah, tenang saya didampingi. Wah, sampean ngono sampean metu dhewe, kesini keluar sendiri sampean. Oh, ini gini sini keluar sendiri, sepedaan sendiri dari Pujon umpama dari Batu. Nah, itu punyaan saya. Saya yang saya bawa hari ini adalah 3 yang saya cintai, semua saya bawa. 3 saya bawa semua. Yang 1 anak saya, yang 2 istri saya, yang 3 ibu saya. Nah, lu lek telu berarti aku nomor 4. Para pengurus Majelis Khairun Nisa. Yang kedua, tolong musyawarahkan apapun yang kamu akan lakukan, sekecil apapun. Satu misal, ini hanya sepele masalah umpamanya itu yang ditabur sampai nopo bahasan itu. Lah, rebana itu jebol, ini dimusyawarahkan. Kita enaknya dibetuli di mana ini? Musyawarah. Jangan wis moro, Mbak, ini sudah saya betulin habis 200. Walaupun toh itu betul habis 200, lama kelamaan akan timbul masalah. Setiap majelis, setiap perkumpulan apabila yang pengurusnya melakukan sesuatu tanpa musyawarah, tunggu saat kehancurannya. Ini yang saya sampaikan karena saya mendapat warning dari Hong Kong ini langsung tak terus ya. Yo, kok ditambahi sangune. Lu orang 3 ya. Nah, tolong nanti ya dijaga ini, selalu takdim dan mempunyai hati yang tawaduk kepada dzurriyyah. Jangan karena sampai mempunyai majelis Khairun Nisa nanti yang jamaahnya besar dengan dzurriyyah menjauh. Apa gua butuh Habib kae? Saya tak boleh iseng Habib si ganteng bawanela. Jangan. Nah ini karena kamu melukai dzurriyyah, hakikatnya melukai Rasulullah. Yang ketiga, dalam membaca sholawat yang paling utama yang harus diperhatikan bagaimana ruhaniah hati kita bisa bersambung kepada Rasulullah. Karena apa? Apabila hati kita membaca sholawat sambung dengan Rasulullah, di hati kita akan mengeluarkan sifat-sifat mahmudah dan akan menghilangkan sifat-sifat madhumah. Orang yang ahli membaca sholawat karena langsung dibimbing oleh Rasulullah. Kalau kita banyak sholawat, mau cerita saya sholawatnya 1 hari 7.000 kali, tapi akhlaknya gak baik, berarti Rasulullah tidak memandang kita. Kalau hati kita sudah disentuh oleh Rasulullah, akan timbul akhlak yang baik, hilang sifat takabur, hilang sifat sum'ah. Apalagi ibu-ibu, hati-hati membaca sholawat di majelis ibu-ibu ya, sangat banyak cobaan. Terutama nanti yang nabur bana itu harus hati-hati, banyak cobaan.
juga yang baca sebagai vokal. Karena sebenarnya kalau hukum yang paling kuat, yang paling istilahnya itu sufi, suara seorang perempuan adalah aurat. Karena saya terdengar suara merdu itu saya tiga, wah suaranya kayak gini dah, gini wajahnya. Nah begitu. Nah itu betul to'ain. Nah, cobaan apa bagi ibu-ibu? Karena ini akan timbul riak bisa. Naburobana diginikan agar gelangnya agak kelihatan. Digini-ginikan dulu biar kelihatan. Yang vokal ya gitu sebenarnya. Seandainya gini bisa, masih ditarik. Karena barusan, nah ini juga akan menjadi penyakit penghalang kita kepada Rasulullah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena nanti guru kita Habib Taufik bin Muhammad Barokbah ini akan menyampaikan, karena inilah sumbernya ilmu dari datuknya. Kalau saya ya nyerempet minta barokah sama beliau agar saya masuk surga, akad teng sama beliau. Nah, tahu akad teng sampean? Nopo? Wah, tukang gandol bib. Itu lihat bib yang orang bilang tadi tukang gandol. Nah, sampun nggih. Lan kita doakan yang terakhir, moga-moga ini putrinya Bu Wahyu ini sampai diteni nggih. Sampai diteni. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang soleh, karena anaknya laki-laki itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi sambutan Wakil Ketua Panitia sekaligus tausiah untuk Majelis Al-Quran Wassalawat Khairun Nisa. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran. Acara selanjutnya yakni acara yang ketiga, yakni Mau'idatul Hasanah, yang mana akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Kelihatan. Halo. Kelihatan. Tes. Mau baca kitab soalnya, masa sama berdiri? Tes tuh. Mana? Cek. Duduk atau berdiri? Oh, duduk sendiri. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya muliakan dan yang saya hormati segenap para habaib, segenap para alim, ulama, segenap para tokoh masyarakat, para tetua, sesepuh dan bini sepuh. Tak lupa segenap jajaran pimpinan Majelis Khairun Nisa, Ibu Ketua yang jauh di sana, jajaran pimpinan, jajaran panitia. Tak lupa penasehat dan pembimbing Yai Syamsul yang dimuliakan oleh Allah, segenap hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jam 3 sore lebih 25 menit. Sebelum jam 4 harus selesai, kita punya waktu tersisa
sekitar 30 menit. 30 menit. 30 menit yang tersisa semoga menjadi waktu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Tadi sudah disampaikan sepatah dua patah kalimat wejangan dan dawuh dari Yai Syamsul sebagai bekal awal bagi panjenengan, maka Habib akan sampaikan yang berkaitan dengan tasyakuran kita pada siang menjelang sore hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini masih fokus atau sudah ngeblank ini? Fokus. Fokus ya? Masih fokus ya? Atau sudah lelah? Lelah? Lelah atau masih fokus? Oke. Yang sudah lelah angkat tangan. Yang hatinya sudah merasa lelah dengan tidak ada. Fokus semua. Baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Siang menjelang sore hari ini akan Habib sampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Bu sampun dahar, sampun nedo, sampun nginum, kok tak terdengar suaranya? Masya Allah, nggak dengar suaranya. Habib itu perjalanan 1,5 jam sampai di sini dari Lawang, tapi suara masih terdengar. Walaupun datang kemari ya ndak ditawari minum, Mana panitianya nih? Yang ada hanya sunlight di situ. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Bu, Ibu, pada suatu hari sahabat Umar bin Khattab ini duduk bersama para sahabatnya dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhis thiyab syadidu sawadis sya'ar. Kemudian kasebu. Matur suwun, terima kasih. Kemudian datang seseorang yang bajunya putih bersih, kemudian rambutnya hitam. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Dari pakaiannya yang putih bersih dan rapi, rambutnya hitam dan rapi, tidak terlihat, tidak tampak kalau seseorang ini, orang ini dari perjalanan jauh. Karena rapi bersih berarti tidak dari perjalanan jauh. Kalau perjalanan yang jauh mengarungi lautan padang pasir, tentu baju pakaiannya tidak bersih tapi berdebu. Tapi ini tidak. Pakaiannya bersih, rambutnya bersih. Wala ya'rifu minna ahad, tapi kami para sahabat juga tidak mengenal orang ini. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi. Kemudian orang ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Kemudian waqal, dan kemudian beliau berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, kabari aku tentang Islam. Kabari aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah
wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah ditanya, kabari aku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu yang pertama, antashhada alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimus salah, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan keempat kau berpuasa Ramadan. Yang kelima, wa tahajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila, engkau menunaikan ibadah haji apabila engkau mampu. Bu, saya yakin kita sudah hafal semua. Karena ketika kecil kita sudah didoktrin, sudah diajarkan, diperintahkan untuk menghafal. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Bagi yang mampu, Bu, Ibu, kalau kita semua orang Islam, maka rukun Islam yang 5 ini tidak boleh lupa dan lalai. Bu, 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 ini batas minimal paling bawah. Kalau benar-benar orang Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Sampun? Sampun? Sampun menegakkan salat? Sampun? Belum. Oke, nanti habis ini ya. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga apa? Wa tasuma Ramadan. Puasa? Sampun. Sampun puasa Ramadan. Sampun puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Yang kelima, yang terakhir, wa tahajjul bait, engkau menunaikan ibadah haji apabila engkau mampu. Ibu, ini hal yang sudah kita hafal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari jangan pernah lalai. Terutama sholat 5 waktu. Terutama sholat 5. Sholat subuhnya jam berempah. Jam berempah adzan subuh. Jam berempah? 4:30. Di sini jam berapa? Pernah dengar adzan subuh nggak? Dengar tok terus tidur lagi. Dengar tok tapi terus tidur lagi. Oke. Nah, jam 4 lebih. Jam 4:15. Oh, kok cepet sini ya? Oke, jam 4:15. Qomatnya jam berapa? 4:30. Oke. Sholatnya jamaah? Sholat subuhnya berjamaah? Sholat subuhnya berjamaah? Sholat subuhnya berjamaah? Mesem rek. Beb, ini kan hal yang remeh kok ditanyakan. Iya, saya yakin seyakin-yakinnya. Saya yakin seyakin-yakinnya panjenengan ini semua adalah ahlus salawat dan ahlul Quran. Saya yakin panjenengan sering membaca sholawat, sering istighosah, sering pengajian. Saya yakin, tidak ragu. Tapi kadang-kadang ngaji itu ya sekedar ngaji. Nanti sampai rumah kadang-kadang lali. Lali napa mboten? Supe napa mboten?
Hari ini yang Habib sampaikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Begitu adzan berkumandang, tinggalkan yang lainnya, Bu. Fokuskan untuk sholat. Saged? Sanggup? Siap? Kalau sudah adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung matikan. Gak peduli walaupun ku menangis, gak usah dapat peduli sudah. Tinggalkan sudah. Siap? Harus sih. Saya pengen ada kemajuan, ngajinya banyak, sholawatnya banyak, tapi ke masjidnya, ke musolanya yo pancet ngono-ngono ae. Ibadahnya tetap begitu-gitu saja. Ayo ditingkatkan, ayo diperbaiki. Mulai sekarang sholat 5 waktunya lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke. Panjenengan baca rukuh napa mboten niki? Yang bawa rukuh angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sholat duhur? Sudah sholat asar? Nanti sholat jamaah di mana? Kiblatnya kemana? Lah ngadep orang makan gitu. Tadi dhuhr di sini. Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik. Pertama, sholat 5 waktu diperbaiki dan diperhatikan. Siap ya? Siap ya? Pokok kalau adzan harus langsung sholat, tinggalkan kesibukan apapun. Siap? Sepakat? Oke. Yang pertama ini. Yang kedua, shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kurang 20 menit. Yang kedua, tadi pertama tentang apa? Salat. Ini yang kedua, shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua ada kaitannya dengan yang kita tasyakuri pada sore hari ini. Bu, ini penting bagi kita dan anak keturunan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam kitab ini, dalam kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau berkata kepada sahabatnya, "Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya setiap orang dari kalian itu penciptaan dirinya pertama kali terjadi dalam perut ibundanya dalam bentuk nutfah. Bu, kita semua yang saat ini manusia dewasa di alam dunia, kita ini Bu, pertama kali dulu Allah ciptakan dalam perut ibunda kita dalam bentuk nutfah, cikal bakal embrio manusia, yaitu ketika spermatozoa dari laki-laki berhasil membuahi indung telur milik perempuan, maka terjadi menjadi nutfah. Bahasa Arabnya nutfah, artinya embrio cikal bakal manusia, prosesnya 40 hari. Berapa lama Bu? Berapa lama Bu? 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah berhasil menjadi embrio cikal bakal manusia 40 malam hari pertama, masuk 40 malam hari yang kedua, maka ia akan berproses menjadi alaqah. Artinya berkembang dan berusaha embrio itu menempel di dinding rahim. Menempel di mana Bu? Menempel di mana Bu? Mana rahim? Mana rahim? Saya punya enggak ya? Enggak punya ya? Enggak punya saya berarti. 40 malam yang kedua, 40 malam yang kedua berusaha menempel di dinding rahim. 40 malam yang pertama proses menjadi nutfah, 40 malam berikutnya yang kedua menjadi alaqah, menempel di dinding rahim. 40 tambah 40 berapa Bu? 80. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Setelah berhasil menempel di dinding rahim, kalau bisa nempel di dinding rahim, maka alaqah tadi
yang menempel di dinding rahim lagi mendapatkan nutrisi gizi dari ibunya. Tapi kalau tidak berhasil nempel, maka dia akan gugur. Tapi kalau berhasil nempel di dinding rahim, dia mendapatkan nutrisi makanan dari ibunya, maka 40 malam yang ketiga yakunu mudghah, berubah, berkembang menjadi segumpal darah dan segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Perhatikan, 40 malam yang pertama nutfah, embrio, 40 malam yang kedua yaitu 80 hari menempel di dinding rahim, 40 malam yang ketiga berarti memasuki bulan ketiga dan keempat itu berhasil tumbuh. Tsumma yursalu ilaihil malak. Dalam rentang yang 3-4 bulan ini Allah Ta'ala akan mengirimkan malaikat, fayunfakhu fihi ruh, maka malaikat tadi bertugas meniupkan ruh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu, jelas napa mboten? Jelas. Bu, 40 malam yang pertama nutfah, embrio, cikal bakal manusia. 40 malam yang kedua rentang waktu 40 itu alaqah, menempel di dinding rahim. Kalau sudah menempel mendapatkan nutrisi dari ibunya, maka ia berkembang. Kemudian 40 malam yang ketiga 80 sampai 90 dan ke atas dia akan berkembang dan siap untuk ditiupkan ruh. Antara 90 sampai 120 hari. Maka orang Jawa ini kadang-kadang neloni tasyakuran 3 bulan. Kenapa? Karena masuk ke 3 bulan itu bayi tadi sudah siap menerima ruh yang akan ditiupkan malaikat. Jadi kalau bertanya kenapa ada 3 bulanan itu ngapain sebetulnya? Ngapain? Apa? Nggak dengar saya? Waktu 3 bulan sampai 4 bulan itu janin tadi siap menerima ruh dari malaikat yang bertugas meniupkan ruh. Nah, kita tasyakur kepada Allah dengan bersalawat, dengan membaca salawat, dengan khatmul Quran, dengan kebaikan-kebaikan. Harapannya ini adalah doa dan munajat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga janin yang dalam proses mendapatkan ruh dari malaikat. Oke. Sampai di sini jelas? Oke, pernah dengar seperti ini sebelumnya? Di mana? Di Riyadhus Jannah saya lagi. Oke. Jadi kalau ada ngapain sih 3 bulanan itu gitu ya? Ada hadisnya. Hadisnya itu ada hadisnya. Nah, kita berusaha supaya mendapatkan barokah. Boleh lanjut? Setelah 3 bulan nanti ada 7 bulanan. Bahasa Jawanya apa? Apa? Mitoni. Sekarang neloni. Nanti kemudian mitoni. Perhatikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya lanjutkan ya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Antara 3 sampai 4 bulan itu atau 40 malam yang ketiga itu Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Tugas malaikat itu meniupkan ruh kepada janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan Allah tentukan suratan takdirnya. Bu, semenjak dalam kandungan kita semua itu sudah ada suratan takdir. Takdir apa? Bikatbi rizkihi. Allah tuliskan suratan takdir rezekinya. Apa rezeki itu? Apa rezeki itu? Apa rezeki itu? Segala yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki. Semua karunia Allah itu adalah
rezeki. Rezeki itu bukan hanya ini. Rezeki bukan hanya ini. Apa ini, Bu? Ini apa, Bu? Ini apa, Bu? Ini jari. Apa ini? Ini apa? Jari. Umur. Apa ini? Jari. Allah tentukan pertama apa? Rezeki, rezekinya. Ya, ini juga rezeki. Punya keluarga juga rezeki. Suami istri juga rezeki. Mertua menantu juga rezeki. Cucu dan anak juga rezeki. Semua itu adalah rezeki. Maka kalau dapat rezeki dari Allah, dijaga baik-baik. Disyukuri. Sudah disyukuri belum? Sudah disyukuri belum? Sudah disyukuri belum? Dapat suami, suaminya disyukuri belum? Disayangi atau tidak? Disayangi atau dicereweti? Kenapa dicereweti? Karena sayang. Beb, saya sebetulnya itu pendiam, tapi semenjak menikah jadi cerewet saya. Kenapa? Karena suami saya itu nggudo, Beb. Oh, nggudo. Bu, ada yang punya suami nggudo? Ada yang punya suami nggudo? Ada? Silahkan menghubungi panitia kurban. Mumpung masih hari tasyrik ini. Bercanda kuyon. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Sampai mana? Di dalam rahim umur 3 menuju ke 4 bulan, malaikat meniupkan ruh. Malaikat meniupkan ruh. Ruhnya ditiupkan, kemudian suratan takdirnya ditentukan. Apa saja yang Allah tentukan? Bikatbi rizkihi, rezekinya Allah tentukan. Jodohmu itu suratan takdir. Jodohmu itu suratan takdir. Marumu dan madumu itu suratan takdir. Panitia kurban juga suratan takdir. Bikat birizkihi yang kedua. Kemudian yang kedua, wa ajalihi. Bu, Ibu, Bu, suratan takdir kedua adalah ajalnya. Apa, Bu? Ajal. Kapan ajal itu datang? Ketika seluruh karunia dan rezeki kita terima, artinya jatah rezeki duniawi kita selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti tinggal ajal. Bu, Ibu, Bu, pengen dapat duit banyak. Lah kalau ternyata jatahnya sudah habis, ajal. Pengen banyak apa sedikit? Apa tenan itu cukup? Bikat birizkihi yang kedua wa ajalihi. Allah tuliskan suratan takdirnya, pertama rezeki, kedua ajal. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin Allahumma. Yang ketiga suratan takdirnya wa amalihi. Allah tuliskan suratan takdir tentang amal-amalnya, tentang amal perbuatannya. Yang ketiga wa syaqiyyun aw sa'id, dia akan bahagia atau ia akan sengsara. Bu, secara garis besar suratan takdir itu sudah Allah tuliskan semenjak dulu kita di alam rahim.
Tetapi rezeki ini, suratan takdir ini semuanya adalah rahasia Allah. Kita punya suratan takdir rezeki berapa? 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 Tidak tahu. Tapi sudah ada suratan takdirnya, tapi tidak tahu. Lantas bagaimana? Tugas kita adalah ikhtiar, berusaha. Tugas kita itu bekerja, tugas kita ikhtiar, kemudian berdoa. Hasilnya terserah Allah. Karena suratan takdir itu rahasia Allah. Tugas kita bekerja. Siap? Siap ikhtiar? Yang pertama itu. Kedua, ajal. Bu, ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita pasti meninggal dunia. Kapan, Bu? Kira-kira umur berapa Ibu meninggal? Tapi pasti meninggal. Pasti? Pasti umur berapa? Karena corona? Ada corona, ndak ada corona, ya kalau sudah jatahnya meninggal, ya meninggal. Mau ada ndak ada, ya tetap. Mau pakai masker ndak pakai, ya kalau belum kena, ya ndak kena. Wong tenaga medis yang pakai baju lengkap, pakai penutup aja ya kena. Meninggal. Oh, yang arek-arek kecil itu eker-eker makanannya jatuh dimakan langsung, ya waras sehat walafiat. Suratan takdir kedua adalah ajal. Ajal itu sudah ditentukan tetapi rahasia Allah. Tugas kita apa, Beb? Ya, tugas kita adalah menjaga diri. Kalau panjenengan kalau nyebrang jalan, tengok-tengok, lihat kanan, lihat kiri, ada motor ngebut gak, ada mobil lewat gak, kan hati-hati. Jangan merasa ajal kematian di tangan Tuhan. Terus ya kalau nyebrang merem aja. Ya betul, ajal di tangan Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Rezeki di tangan Allah, betul, tugas kita ikhtiar. Tadi pertama apa tadi? Rezeki, kemudian ajal, kemudian amal. Wa amalihi, Allah tuliskan suratan takdirnya, amalnya. Bu, Ibu, Bu, sudah beramal belum? Amal apa? Senyum toh, mesem toh. Yang terakhir, wasyakin au sa'id, dia akan bahagia atau ia akan sengsara. Bu, suratan takdir ini adalah Allah tuliskan ketika bayi sudah ada ruhnya di dalam rahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai di sini jelas? Jadi ada 3 bulan. Kenapa dengan 7 bulan? Habib sampaikan yang 7 bulan. Kenapa dengan 7 bulan? Ada di kitab. Dibacakan atau diterangkan langsung? Dibaca langsung diterangkan. Pantesan suami pada ngeluh. Ngeyel ya. Mugi paringi sabar kuat sama panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayi ditiupkan ruh ketika umur 3 sampai 4 bulan, gitu ya. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bayi tadi semakin tumbuh dan semakin kuat. Fayataharraku watal harakah. Fayataharraku watal harakah. Ketika jangkep pas 6 bulan, jangkep 6 bulan masuk bulan ke-7. Bayi ini bisa berusaha bergerak dengan kuat untuk keluar dan dilahirkan. Itu yang kemudian disebut dengan prematur. Disebut dengan Tapi kalau umur 6 bulan jangkep masuk 7 dia tidak keluar, maka kemudian gerakannya berkurang. Bu, gerakan bayi yang paling banyak dan paling sering
adalah ketika pada bulan kelima dan bulan keenam. Dulu Habib merasakan ketika 5 bulan, 6 bulan tuh kerosot sih. Ibu kerasa nggak? Ibu berasa nggak? Berasa apa? 5 dan 6 tuh gerakannya lebih banyak. Gerakannya lebih kuat dan lebih banyak. Tapi setelah lewat 6 bulan, 7, 8, gerakannya akan berkurang tidak sesering ketika di bulan kelima dan bulan keenam. Loh, Beb kok tahu? Kan berasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu baca kitab, baca kitab. Baca. Di kitab ini ada maksudnya. Sengaja karena ada diterangkan di dalam diterangkan dalam kitab. Ketika umur 7 bulan 8 bulan itu gerakannya sedikit. Gerakannya tidak sekuat ketika bulan kelima dan bulan keenam. Ibu mantuk-mantuk kenapa? Betul ya? Habib baca loh ya, bukan merasakan. Habib membaca, bukan baca. Dari kitab ini diterangkan bahwa begitu 5, 6 itu akan kuat dan bisa juga lahir di bulan ke-6. Dan itu normal. Tapi kalau sudah lewat bulan 6 masuk ke 7 ke 8, gerakannya berkurang. Tapi kalau ia dilahirkan pada 7 dan 8, maka bayi itu terlahir dalam keadaan lemah. Prematur. Kenapa begitu? Ya rahasia Tuhan. Jadi kalau 6 bulan jangkep lahir, dia akan sehat dan kuat. Tapi kalau lahir di bulan ke-7 ke-8, prematur. Dan kalau sudah jangkep komplit 9 ia lahir, sehat. Itu semua ada dalam kitab ini. Diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelas? Boleh lanjut? Bu, Ibu, semua orang tua pengen anak keturunannya menjadi soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua, betul? Bu, seketika sudah melahirkan ingat, perhatikan ini, ingat baik-baik. Bu, kalau panjenengan sudah melahirkan bayi, terutama ibu nanti ya, maka usahakan semaksimal mungkin kalau memungkinkan 2 tahun penuh ASI eksklusif. Sabar. Kalem. Saya ulangi boleh? Saya ulangi ya. Oke. Kalau bisa dan memungkinkan, Bu, bayi tersebut, bayi panjenengan itu kalau bisa dan memungkinkan selama 2 tahun penuh ASI eksklusif. Sulit ya? Sulit. Selama ini bagaimana, Bu? Berapa, Bu? 6 bulan ASI, kemudian kasih makanan tambahan. Oh ya, oke. Ya, oke, enggak apa-apa masalah. Yang Habib masalahkan, Bu, perhatikan. Yang Habib masalahkan, yang Habib peringatkan adalah ada sebagian ibunda milenial, gitu kan? Ibunda kekinian, ibunda yang punya Instagram itu loh, ibunda yang punya HP, yang kalau pengajian selfie. Bu, perhatikan, ada sebagian para ibunda enggan memberikan ASI kepada bayinya, kemudian semenjak lahir dikasih ASI sebentar doang, kemudian diganti dengan susu formula. Mohon maaf. Nanti setelah besar, setelah dewasa, ngeluh, Beb, anak saya ini loh kok ndak nurut. Beb, anak saya ini loh kalau dikandani angel. Beb, anak saya ini loh kok tidak berbakti.
Halo, 6 bulan, apa kabar? Mungkin selama ini gitu ya dipikir sama saja beb, itu saya beri ASI eksklusif atau saya berikan susu formula sama saja. Bagi saya nggak sama. Satu ASI dari Allah Ta'ala lewat ibunda, satu susunya aslinya sapi. Dan saya nggak terima, masa ibu sama dengan sapi? Ayo, sama benda? Yang bilang sama angkat tangan. Ya jelas beda gitu loh. Tapi kadang-kadang, oh nggak apa-apa beb, ini dikasih bubur, dikasih A, B, C, D, E, F, G, dikasih susu formula, sehat anaknya, badannya seger waras. Iya betul. Iya betul seger. Tapi yang lebih baik, lebih sempurna adalah ASI, air susu ibu. Saged ditambi? Susu ASI atau susu sapi? Kalau bapaknya minta? Sapi. Bu, mohon maaf ya, ini saya sampaikan karena terkadang selama ini tidak terdeteksi gitu loh. Yes, pokoknya sehat. Iya betul sehat, betul. Sehat-sehat saja. Tapi ternyata nanti di masa yang akan datang ada efeknya. Ada efek zahir, ada efek batin. Efek zahir itu efek fisik kekuatan badannya. Efek batin itu karakter sifat dan akhlak. Saged ditambi? Oke, pun sudah jam 4. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, sudah jam 4. Pas, nggih. Pun semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mugi-mugi bekasi istiqomah, sehat walafiat, qabul hajatnya, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberi kesehatan, keluarga diberikan barakah, keluarga diberikan rezeki yang banyak dan barakah. Annallah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqqihna faqikum fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Wa anna yaftah alaina abwaba rahmatih, abwaba fadlih, abwaba rizqih, rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan fi wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ببركة الصلوات وسورة الفاتحة 3 من الصلوات وسورة الفاتحة. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama suara bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ngapunten ingkang kathah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.